Halo Kak, Halo Aziza, halo ya. Kak. Kamu masih Zoom? Aku nggak apa-apa. Oh, oke. Faizanya nanti atau sekarang? Aku Hah? berdua. Soalnya satu lagi laptop aku buat Zoom sekolah. Oh, oke. Buat absen doang kok Kak. Mm. Oh, tapi nggak on cam ya di sana ya? Iya, Aman ya? aman Kak. Oke. Aku sambil Zoom ya Kak. Iya, nggak apa-apa. Ini gimana ya? Oke. Oke, ini. Nanti hari ini kita bahasnya persamaan ya. Persamaan Iya Kak. eksponen. Hmm. Aziza, Zoom-nya eh, pelajaran apa? PKWU doang sih. PKWU. Iya. Kewirausahaan. Iya. Oh, oke. Faiza juga sama atau beda? Enggak, aku lagi matematika Kak. Tapi cuman absen doang buat laporan gurunya. Oke. Faiza udah masuk belum ya? Aku barengan sama Aziza Kak. Ini kita berdua. Oh, alah. Kirain beda ya. Aku Kan? nungguin Faiza soalnya. Oke. Ini ya, udah kelihatan ya ini ya. Faiza bisa Iya ya. Kak. Oke. eh Sebelum kita mulai, kita bahasnya persamaan ya. Iya. Persamaan eksponen. Karena apa? Karena di soal-soal UTBK lumayan banyak yang persamaan eksponen ini ya. Hmm. Gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Aziza Faiza ya. Iya. Oke, berdoa menurut pilihan masing-masing, berdoa mulai. Udah Kak. Oke ya. Iya. Nah, eh sebelum kalian masuk ke persamaan eksponen ya, aku mau Hmm. ngasih tahu, kadang tuh ada suatu angka nanti di soal ya. Iya. Kadang kita bingung, kok ini gak sesuai sama soal. Kalau kalian lihat angka-angkanya, ini kalian harus tahu dulu ada angka-angka 4, nanti ada angka 8, ada angka 81 ya. Mhm. 81 ini kita harus arahkan kemana ya. Nah, sebelum itu Iya. kalian harus harus tahu nilai-nilai dari pangkatan ya. Misalnya 2 pangkat 1, itu nilainya 2 ya. dua Iya. pangkat 2 4, terus 8, 2 pangkat 4 16 ya. 16, Hmm. 32, 64, 2 pangkat 7 Dapat 100, nggak 27 ya? Mhm. Iya. tinggal dikali 2 dari 64. Oh, 64 kali 2 berapa? 128, 128. 128, betul ya. Lalu 2 pangkat 8, 256. 256. 2 pangkat 9, 518. 6 kali 2-nya 512. 512, betul ya. Dan terakhir 2 pangkat 10, 1000. 1000, 24. 24 ya, gitu. Nah, kalian harus ingat ya, kalau misalkan ada angka-angka yang gede di soal, misalnya ada angka 256. Wah, kita harus bikin 256 ini ke basis yang terkecil, yaitu basisnya 2 ya. Jadi bisa kita Iya. ubah ke 2 pangkat 8. Emang kenapa kalau kita ubah ke 2 pangkat 8? Nanti kalau misalkan kita ngerjain soal itu akan lebih mudah ya jadinya. Iya. Gitu. Oke. Nah, Iya. apakah hanya basisnya 2? Enggak ya.
basis 3 juga kalian harus ingat ya. Misalnya 3 pangkat 1, ini 3 ya. Lalu 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 3 pangkat 3, 27. 27. Betul. Lalu 3 pangkat 4, Udah ada Ibu. Berapa ya? 3 pangkat 4 ya? 3 pangkat 4. 81 Kak. 81. 81. Udah ada Ibu tadi? Iya, aku lagi Zoom ini, baru Zoom. Oh, oke. Terus 3 pangkat 5. Berarti 81 kali 243. 243 ya. 243. 3 pangkat 6. 729. 729, betul ya. Nah, ini kalian harus ingat juga ya. Pangkat Iya. 3. Selain itu pangkat 5 ya. Pangkat 5 misalkan 5 pangkat 1, 5, 5 pangkat 2, 25, 5 pangkat 3, 5 125, pangkat 125. 5 pangkat 4, 600, 625. 625 ya. Gitu. Iya. Satu lagi lah ya. 7 juga ya. Iya. Misalkan 7 pangkat 1 itu 7, 7 pangkat 2, 49. 49, 7 pangkat 3, 343. 343 gitu ya. Oke. Iya. Iya. Jadi ini boleh kalian ingat ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kalian nggak ingat. Cuma nanti kalau misalkan ada soal, kalau kita udah hafal nih angka-angka ini, misalkan angka 27 bisa kita ubah ke 3 pangkat 3, 243 bisa kita ubah ke 3 pangkat 5. Kan nanti di soal itu kita bisa ngerjain lebih cepat ya. Gitu. Iya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas yang tentang persamaan eksponen. Jadi, kalau persamaan itu artinya, masih ingat ya? Artinya yang sebelah kiri itu sama dengan yang sebelah Kanan. kanan ya, gitu. Di sini ada bentuk yang pertama ya. Bentuk pertama kalau ada A pangkat fx sama dengan 1 ya. Nah, logikanya gini, bilangan berapapun ini kecuali 0 ya. Kalau dipangkatin 0 hasilnya berapa? 1. 1. Makanya ini A pangkat fx sama dengan 1, berarti gampangnya kalau kamu lihat pangkat yang hasilnya 1, udah pasti itu pangkatnya berapa? Pangkatnya harus bernilai. 1. Yang hasilnya 1, pangkatnya harus 0. bernilai 0, betul ya. Jadi nanti penyelesaiannya gimana? Si fx-nya harus disamadengangkan Sama 0. sama dengankan dengan 0 gitu ya. Oke. Jadi gampangnya Iya. kalau kamu lihat sama dengan 1. A pangkat fx yang sama dengan 1. Oh, berarti fx-nya itu harus si pangkatnya itu harus nilainya harus 0 ya artinya ya. Atau fx sama dengan 0 gitu. Terus bentuk yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat p ya. Logikanya di sini basisnya yang di bawah itu A-nya itu udah sama ya gitu. Kiri dan kanan angka bawahnya udah kembar ya, udah kembar. Iya. Kalau bawahnya udah sama, ya atasnya ya berarti juga pasti udah sama gitu ya. Logikanya kalau basisnya udah sama, pangkatnya juga ikut sama gitu ya. Sama. Biar sama dengan berarti pangkatnya ini harus sama. Ya deh. Ya udah berarti penyelesaiannya gimana? Fx-nya sama dengan P. P ya gitu. Jadi fx-nya sama dengan P. Atau kamu boleh kayak bayangin, oh basisnya udah sama, aku boleh coret nih. Jadi tinggal pangkatnya doang, yaitu fx sama dengan P aja. Oke? Yang bentuk ketiga itu, kalau ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sebenarnya ini mirip kayak yang kedua ya. Yang kedua. Cuman sekarang pangkat yang kanannya juga sekarang udah ada variabel. Ya udah sama kayak yang tadi sih sebenarnya. Fokusnya kemana kalau kayak gini? Ke pangkatnya ya. Jadi si A basisnya boleh kita udah coret aja ya. Jadi fokus aja ke pangkat. Maka penyelesaiannya nanti gimana? Fx sama dengan Gx. Fx sama dengan Gx ya. Gx. Iya. Oke. Jadi gitu ya. Iya. Nah, sekarang bentuk yang keempat, kalau ada Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, kalau kayak gini, ini yang paling apa ya? Yang paling banyak persyaratannya kalau bentuk keempat dibandingkan yang lain ya. Kenapa? Karena ada keempat kemungkinan yang harus diselesaikan ya. Jadi yang pertama, syarat yang pertama itu
fx-nya harus sama dengan gx ya. Heeh. Sama dengan gx. Ya. Kenapa di sini banyak fungsinya? Banyak apa namanya? Banyak syaratnya. Karena di sini kalau sebelumnya kan bentuknya A ya. A itu kan angka doang. Tapi di sini udah ada X-nya gitu. Udah ada berupa fungsi. Jadi ini levelnya agak lebih tinggi ya Iya, gitu. Nah, ada 4 kemungkinan yang harus dicek. Yang pertama fx-nya sama dengan gx-nya ya GX. gitu. Kenapa fx sama dengan gx? Istilahnya sama aja kayak yang kayak gimana? Kenapa, Kak? Kenapa yang syarat pertama fx sama dengan gx? Kalau kalian lihat Karena ya, karena ada yang sama, HX betul. HX. Hx sama dengan hx-nya ya kan sama kayak Heeh. yang tadi ya, bentuk 2, Iya, bentuk 3. Kalau basisnya udah sama, kita boleh ambil coret pangkatnya, betul ya. pangkatnya aja. Heeh. Tapi kalau misalkan ini variabel, itu Mhm. nggak cukup fx sama dengan gx aja. Jadi harus ada Mhm. syarat yang kedua. Syarat yang kedua, eh hx-nya yang bawahnya itu, hx-nya Mhm. sama dengan 1, terus ax-nya sama dengan 0, Mhm. dan hx-nya sama dengan ini 3 ya. Dan yang keempat, hx-nya sama Mhm. dengan min 1. Ya, Mhm. min 1. Hx-nya sama dengan 1, hx-nya sama dengan 0, dan hx-nya sama dengan min 1. Untuk yang 0, Mhm. si pangkatnya harus positif ya. Jadi si Iya. pangkatnya harus positif. Fx dan gx harus positif. Fx dan gx harus positif, harus lebih dari 0 ya. Terus yang hx sama sama dengan min 1 itu syaratnya keduanya ganjil, fx dan gx ganjil, ganjil atau fx dan gx-nya sama-sama genap ya, gitu. Nah, nanti aku jelasin kenapa ini hx-nya sama dengan 1. Karena gini, kalau misalkan bawahnya 1, hx-nya ini 1 ya. 1, 1 dipangkatin berapapun, dengan 1 dipangkatin gx berapapun hasilnya gimana? 1. 1 ya. 1 Mhm. dipangkatin apapun tetap 1. Makanya di sini 1. juga hx sama dengan 1 memenuhi persamaan ini ya, persamaan Heeh. eksponen ini. Terus yang Mhm. syarat yang kedua, hx-nya sama dengan 0. Kita bayangin si hx-nya ini 0 ya, Mhm. 0. 0 dipangkatin berapapun 0. 0 juga ya. Jadi Iya. 0 dipangkatin 0 pangkat 2. Artinya kan 0 0. kali 0 ya. Iya. 0. Tapi misalnya, kenapa di sini aku syaratnya ini fx dan gx harus lebih dari 0? Kenapa kalau 0 nggak boleh? Jadi misalnya 0 pangkat 0 ini nggak boleh ya. Iya. Karena nanti dia bentuknya Tak nggak tentu ya. terdefinisi. Tak terdefinisi ya. Iya. Dia itu nanti jadinya 0 per 0 ya, gitu. Mhm. Ini kan boleh ditulis 0 pangkat 1 min 1 atau 0 pangkat 1 dibagi 0 pangkat 1. Dan ini bentuknya tak terdefinisi ya. Iya. Oke, Iya. itu. Nah, jadi harus positif ya si Mhm. fx dan gx-nya. Terus syarat yang keempat, hx-nya sama dengan min 1 ya. Jadi bawahnya itu atau basisnya itu harus sama dengan min 1. Min 1. Kenapa? Karena gini, kalau misalkan di sini min 1, oh ya, di sini aku tulis fx dan gx-nya harus ganjil atau fx gx-nya harus genap ya. Heeh. Maksudnya gini ya, kalau misalkan ini kita masukin min 1, hx-nya, ini min Mhm. 1 ya misalnya ya, minus Mhm. 1. Kalau minus 1, ternyata pangkatnya itu, apa namanya, sorry, misalkan pangkat 3 sama dengan min Min 1. 1 pangkat Tetap min 5, 1. tetap min 1, betul ya. Iya. Min 1 Mhm. dan ini min 1. Tapi gimana Mhm. kalau misalkan min 1 pangkat 2 sama dengan min 1 pangkat 1. 4? Betul, 1 sama dengan min 1 1. pangkat 4, 1 juga ya, 1. gitu. Tapi gimana kalau misalkan ada kayak gini? Hmm, gini. Jadi gimana? Jadinya 1 Tuh sama dengan sama dengan min 1. min 1, bener nggak? Benar, sama dengan sama dengan min 1. Apakah 1 sama dengan min 1? Ini gimana kerja? Persamaan Min itu yang 1, kiri Kak. harus sama dengan yang Min 1, kanan. min 1.
Min 1 pangkat 2 hasilnya berapa? Bener kan Min 1. 1 ya? Heeh. Bener 1. Min 1 pangkat 3 Min hasilnya 1. min 1. Nah, pernyataan ini benar gak? 1 sama dengan min 1. Bener, Kak. Bukannya harus dicoret? Jawabannya salah, gak Oh. memenuhi ya. Gitu. Oh. Nah, coba kalian lihat yang 3 ini. Min 1 pangkat 3 sama dengan min 1 pangkat 5. Ketika pangkatnya ganjil, min 1 sama dengan min 1 ini bener gak? Bener. Bener ya. Terus yang kedua, min 1 Bener. kuadrat sama dengan min 1 pangkat 4. Min 1 Bener. kuadrat 1, min 1 pangkat 4 1. Berarti ini benar juga ya. Mm-mm. Tapi ketika berbeda pangkatnya yang satu genap, yang satunya ganjil, maka memenuhi persamaannya nggak? Enggak. Nggak memenuhi ya. Jadi syaratnya harus kayak gimana biar memenuhi? Harus sama. Harus sama-sama apa? Harus sama-sama tandanya. Tandanya atau apanya di sini? Pembilang. Pangkatnya harus sama-sama. Pangkatnya kalau ganjil semuanya harus ganjil. Betul, semuanya harus ganjil. Kalau atau kedua-duanya harus genap ya, gitu. Oke? Iya. Paham ya? Iya. Jadi yang 4 syarat ini harus dipenuhi ya, gitu. Terus bentuk yang kelima, itu yang terakhir, itu ada bentuk AP pangkat 2X ditambah BP pangkat X ditambah C sama dengan 0. Sebenarnya kalau kalian lihat di sini, ini tuh sebenarnya persamaan kuadrat, tapi gabungan antara persamaan kuadrat sama eksponen ya. Persamaan kuadrat masih inget yang X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 yang kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya ini persamaan kuadrat tapi kayak disamarin jadi eksponen istilahnya ya. Nah, caranya ini kamu misalin aja ya. Dimisalin. Misalnya ini kan bisa aja kayak P AP angkat X dikuadratkan ya. Iya. Gitu ya. Karena 2 kali X kan ya. Ini kan X kali 2 sama dengan 2X ya. Jadi pangkat dipangkatin. Nah, kita misalin P pangkat X-nya itu sama dengan Y misalnya ya. Gitu. Maka kalau misalkan P pangkat X sama dengan Y gimana? Maka ganti apanya? Ganti P pangkat X, kita ganti menjadi Y ya. Jadi kalau kita masukkan ke sini, P pangkat X yang sama dengan Y, ke sini. Ke sini jadi gimana? Berarti A, kalau kita tulis ulang, Y kan diganti. Oh iya. AY kuadrat, betul. Plus BY, betul. Tambah plus C. C sama dengan 0. Ini bakal bentuk apa? Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu harus mencari nilai akar-akarnya ya. Gitu. Nanti Y dalam kurung, terus Y dalam kurung kasih jarak sama dengan 0, nanti ketemu Y-nya berapa, terus atau Y-nya sama dengan berapa ya. Terus nanti Y-nya itu balikin lagi ke persamaan, yaitu tadi Y itu P pangkat X ya. Gitu. Nanti berarti P pangkat X sama dengan berapa, atau P pangkat X sama dengan berapa ya. Gitu. Ketemu nanti X-nya sama dengan berapa ya. Oke? Gitu. Oke? Nah, itu sekilas ya tentang persamaan eksponen. Nah, lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal ya. Pertama bentuk A, bentuk 1. Bentuk 1 ini A pangkat Fx sama dengan 1. Masih ingat cara penyelesaiannya gimana? Apa aja yang dipangkatin jadinya 1. Betul. Harus pangkatnya 0. Betul, pangkatnya 0. Artinya Fx sama dengan 0. Fx sama dengan 1. 0. Iya kan benar. Betul, Fx sama dengan 0 ya. Jadi si bagian pangkatnya ini atau si Fx-nya ini kita sama dengan kan 0. Biar memenuhi persamaannya ya. Oke? Iya. Aku contohin nomor 1 ya yang ini ya. Jika 2 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1, maka nilai x-nya berapa? Kalau kalian lihat di sini, 2 pangkat 3x plus 6 sama dengan 1. Kalau sama dengan 1, artinya apa? Pangkatnya 0, x-nya 0. Pangkatnya 0 ya. Ini sama dengan 0. Oh, bukan x-nya sama dengan 0, tapi
Oh, keseluruhan semuanya, pangkat Kak? ini Oh, keseluruhannya sama dengan 0. Jadi kita nulisnya apapun yang ada di pangkatnya itu kita sama dengan kan 0 ya. 0. Tanpa ada yang kita hilangin ya. Jadi kita Mm-mm. tulisnya di sini ya. 3x plus 6 sama dengan 0 ya. 0, Nah, cara nyari x-nya gimana? Ya kita pindah-pindahin ya. Pertama Mm-mm. apa yang kita pindahin? 6-nya ke kanan. Ke kanan ya. Berarti 3x sama dengan min Min 6 ya. 6. Maka Mm-mm. x sama dengan Min 3. min bukan Eh, min min 2 6 ya? per Min 2. 3 Oh min iya, min 2. 2 ya. Jadi x-nya sama dengan minus Min 2. 2 agar ini persamaannya memenuhi. Oke? Oke. Gitu. Mm-mm. Coba kalian masukin x-nya minus 2. Berarti 2 pangkat Berarti 2 pangkat minus 2. 3 kali minus Oh, 2 ditambah ditambah 6. 6 ya. Berarti ini Hmm. berapa? 2 2 0. 2 2 pangkat pangkat 0. 0 ya. Iya. 2 Mm-mm. pangkat 0 sama dengan 1 1. gitu. Bakal Oh, sama kan ya sama sama yang di sebelah kanan yaitu 1. Oke? iya. Ngerti, Paham ya? ngerti. Mm. Mm-mm. Oke. Coba yang nomor 2. Kalian lagi pakai tulis apa? Buku? Iya, aku bawa buku kok, Kak. Oke. 2 menit bisa? Insya Allah. Oke. Bilang ya kalau udah nyiapin pulpen Ya. sama bukunya. Bentar, Kak, bentar, Kak. Si Veja pergi-pergi mulu, Kak. Enggak. Kalian lagi di sekolah di mananya? Aku ke rumah Peja. Oh, wah kalian hebat Iya. ya. Iya. Justru yang punya rumahnya itu ya Apakah? pergi. Iya. Iya, ya udah, gak apa-apa. Aku bisa nyolong. Kerjain, Pe. Kak, udah, Kak. Udah? Udah ada Oke. bukunya. Oke ya. Mm-mm. Langsung mulai aja. Boleh. Oke. So, Ih, yang nomor 2 ya. 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1. Iya. Iya. Ini berapa, Pe? 2 bagi min 1 berapa? Min 2. Oh. Ini 1/2. Hah? Ini 1/2. Udahlah. 4. 20 detik lagi. 4 min 2, Kak. 4 4 akar min min 2. 4 pangkat min 2. Salah 4 ya? pangkat min Min 2 2. x-nya X-nya min 2. x sama dengan minus 2. Iya. Hmm, ada sedikit kesalahan mungkin. Bentar, Kak. Hmm. Hati-hati ya. Pindah-pindah ruasnya. Ada yang Gini. plus jadi minus, ada yang kali jadi bagi ya. Kan 2x plus 1 sama dengan 0. Mm-mm. Berarti 2x-nya sama dengan min 1. Mm-mm. Terus X sama dengan x sama dengan min 2. kenapa min 2? 2 bagi min 1. Oke.
Di sini kamu mau hilangin 2-nya ya? Mhm. Ini kan 2 dikali X ya, Mhm. artinya ya. Iya. Cara hilangin 2 kali X, ya kita bagi, cara ngilangin si 2-nya kita bagi berapa? Oh, bagi 2 ya? Bagi 2. Berarti yang kanan kita bagi 2 ya. 2. Berarti jadinya adalah X sama dengan -1. -1 per Per 2. 2 gitu. Ya. Mmm. Atau gini, kalau ada kayak gini ya, 2x sama dengan -1 ya. Mhm. Ini kan angka 2 tuh perkalian ya, Iya. perkalian. Kalau kita pindah ke kanan, Mhm. istilahnya ya, maka itu jadi di bawah, jadi Perkalian. kayak turun. Jadi Mhm. kayak turun. Perkalian berubah menjadi Pembagian. pembagian gitu ya. Jadi kayak Mhm. turun, asalnya perkalian turun jadi pembagian. Begitu juga sebaliknya, asalnya pembagian boleh kita balikin menjadi perkalian ya. Perkalian. Tapi harus pindah ruas ya istilahnya ya. Oke? Iya. Jadi X sama dengan -1, 2-nya -1 pindah ke per 2. bawah. Betul, -1 per Per 2. 2. Oke? Oh. Gitu. Nah, kalau Mmm. misalkan kamu kurang yakin sama jawaban kamu Mhm. coba cek ke sini ya. Kalau kamu tadi X kamu masukin 2 gimana? 2. 2 Berarti kali -2. 2 4. kali, oh -2 tadi ya? Iya. Kamu masukin Iya, aku -2. -2. Iya. 2 kali -2 berarti -4 plus 1? -4. Plus 1 -2 ya? -3 ya berarti ya? Iya, -3 maksudnya. -3. Nah, kalau misalkan -3, apakah Mhm. akan menghasilkan 1? 4 pangkat minus Enggak. 3? Enggak ya. Mhm. Coba kalau kita masukin yang tadi, yang jawaban tadi ya, min Iya. setengah Mhm. ya. 2 kali min setengah, 1. kali min -1. min 1 plus 1? Oh ya, 0. 0. 4 pangkat 0 sama dengan 1. 1. Oh Jadi iya. X-nya nggak boleh, kamu boleh masukin lagi ya, harus Iya iya. sesuai jawabannya ya. Oke? Mhm. Iya. Gitu. Oke. Lanjut ke nomor yang ketiga. Penting. Catat dulu ya. Berarti yang nomor 3 itu pangkat X2-nya nggak bisa dicoret ya? X Nggak sama bisa. 2-nya boleh dicoret nggak, Kak? Nggak boleh ya? Hmm, nggak bisa ya. Mmm. Nggak boleh coret 2 sama 2-nya. Nanti jadi X kuadrat per X plus 6, nggak boleh. Tapi Kalau kita X-nya punya sifat eksponen yang mhm, A pangkat M per A pangkat dikurang? N dikurang, betul ya. Mhm A mhm. pangkat M min M N, kurang N. Mhm. gitu ya. Itu kamu boleh pakai di cara ini ya. Oh. Sok. Udah ditulis Mhm. soalnya? Belum. Oke, sok tulis dulu ya. Iya. Kok eksponen susah banget sih, Kak? Emang pas di sekolah gimana? Di sekolah aku nggak mau ngerjain eksponen, nggak Tapi bisa. kayak gini juga. Iya, tapi nggak bisa aku emang selalu nggak bisa eksponen dah. Hmm, Eksponen tuh lumayan. Padahal sebenarnya intinya pangkat kan ya. Mungkin kalau Iya. pangkat dengarnya gampang ya. Cuman kalau udah masuk eksponen yang ada persamaan, terus pertiaksamaannya mungkin Mmm. agak susah di situ ya. Yang kita Iya. bahas ini ya. Mhm. Oke. Susah, bingung. Udah, Berat udah. aku mulai ya, 2 menit. Ya. Kalau ada pertanyaan bilang ya, langsung. Iya. Apa? Tapi kayaknya nggak cukup deh 2 menit. Karena ini persamaan kuadrat. Udah belum persamaan kuadrat? Jadinya 2x, 2 pangkat Apa? x. Iya kan? Apanya? Yang 2x kuadrat per 2x 2x kuadrat per per 2x 2x plus 6 jadinya plus 6. sama dengan apa? 2x plus 6. Hmm, Iya kan? kalau pakai rumus yang di sebelahnya bisa gimana? M berarti Kalau pangkatnya ada A, dikurang kan? betul, pangkatnya dikurang. Jadi tinggal A-nya ini kan 2 ya. Jadi tinggal Iya, 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2 kuadrat kurang x. Ngomong apa sih?
X kuadrat dikurang X. Betul, X kuadrat min X kuadrat min minus X. min X, terus plus 6-nya gimana? Plus 6. Nah, sebenarnya ini harus satu kesatuan ini dikurang ya, minus. Jadi kalau misalkan N-nya itu ada dua suku itu harus minus juga istilahnya ya. Oke, jadi kita boleh tulis kayak gini ya. Jadi kalau misalkan itu minusnya tuh nggak cuma di X. Jadi kalau kita boleh tulis X plus 6 gini, maka akan berubah menjadi 2 pangkat X kuadrat min Plus 6. X min Min 6 gitu ya. Jadi X kuadrat minusnya masuk ke X, minusnya juga masuk ke 6. Jadinya min X min 6 gitu ya. Hati-hati ya di situ ya. Jadi X-nya itu negatif, 6-nya juga harus dinegatifin gitu ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan nolin aja ya. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Udah tahu belum cara memfaktorkannya? Udah. Yang dikali Dia berapa kali hasilnya 6, yang ditambah hasilnya X. betul ya. Nah, nanti cari X-nya ya. X sama dengan berapa? X sama dengan berapa? Iya. Oke. So, Iya. ini lanjut ya. Dari yang X kuadrat ini aja kan, Kak? Iya, dari situ. Berapa ya? Ini. X kuadrat. Itu kali 6 semua. Kali 6 semua. Ini yang dikali hasilnya 6 yang ditambah hasilnya 1. Biar gampang, si 6-nya ini kita bikin pecah aja. Dia kan bisa aja 2 kali 3 ya. Atau 5 kali 1 ya. Min 6 1 kali sama 1 6, ya. Kak. Min 1 sama 6, Kak. Min 1 sama 6. Nah, kamu lihat antara 6 kali 1 sama 2 kali 3 yang hasilnya min 1, hasilnya pasti ngasilin 1 yang mana? Oh, Di 2 antara kali 2 kali 3. 3. Iya, jadi kamu pilihnya yang itu. Ya. Oh, iya. Jadi coba Iya. kamu cocokin sama yang penjumlahannya. Tinggal taruh negatifnya di mana ya. Iya. Min 2 sama 3. Min 2 sama 3. 3. Berarti X-nya 2 sama X-nya min 3. Sebenarnya minnya di 3. Oh. Ya. Karena di Iya, sini iya. kan min 1 ya. Coba 2 dikurang 3 min 1. Oh iya, min 1. Ya. Jadi kalau misalkan hasilnya minus, berarti lebih gede negatifnya yang justru ya. Oh, Biar iya, hasilnya iya. negatif gitu. Berarti nanti gimana? Berarti X-nya min 2, X-nya plus 3. Betul ya, X-nya 3 ya. 3. Oke. Udah. Berarti jawabannya X-nya min 2 atau X-nya sama dengan 3 ya. Oke. Susah ya? Gimana? Peja kesusahan nggak? Riza lagi makan, Kak. Oh, oke. Oh ya, Kak. Sambil perhatikan ya, tapi ya berarti ya. Ya, iya, Kak. Oke. Nah, kalau misalkan udah yakin, kamu boleh masukin ini ya, X. Tapi itu opsional sih ya. Kalau misalkan di UTBK kan nggak mungkin ya kamu ngecekin masukin ke situ ya. Iya. Cuman kita anggap aja di sini minus 2 ya. Pertama minus 2. Kalau ini minus 2, min 2 dikuadratkan berapa? Min 2 dikuadratkan min 4. 4 ya. Ini 4. Yang ini? Min 2. X-nya kan min 2. Iya. Min 2 tambah 6? Min 4. 4 atau min 4? 4. 4 ya. Karena lebih gede si positifnya ya. Gitu. Jadi ini hasilnya 4.
2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4, hasilnya berapa? 0, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, karena 4 dikurangi 4 kan ya? Iya. Gitu. Oke? Atau 2 Mm-mm. pangkat 4, atas dan bawahnya sama, hasilnya juga kan 1 kan ya? Mm-mm. Gitu. Oke? Iya. Jadi boleh kita masukin ke situ. Nah, kalau kalian masukin juga X-nya itu 3, itu juga akan Mm-mm. menghasilkan nilai 1 ya. Gitu. Iya. 3 kuadrat 9. 3 tambah 6, 9 juga. Jadi hasilnya 1 ya. 1. Oke? Gitu. Oke, paham ya? Ada yang mau Sebentar, tanyakan? Kak. Kayak mana ya? Bentar ya, Kak. Hmm. Ngerti. Oke ya. Iya. Ini tumpah sih. Sekarang kita ke sini. Ya. Supaya 3 dikali 2 pangkat X plus 2 sama dengan 6, maka Mm-mm. X-nya harus bernilai. Kalau kamu lihat kayak gini, Oh, apa yang pertama kamu lakukan dulu? Soalnya ini 2X. angka yang boleh kita pindahin. Dia kan 3 dikali 2 pangkat X plus 2. Kalau ada tiba-tiba angka 3, boleh kita Mm-mm. pindahin kemana? Ke kanan. Ke kanan. Jadi apa? 2X. Oh, 2 pangkat 3. Hmm, kalau 3-nya pindah, Oh, min 3. bukan juga. Bagi, ya Allah. Bagi, betul. Kenapa Ya. bagi? Karena itu perkalian. Perkalian, betul ya. Mm-mm. Jadi Mm-mm. istilahnya kalau mau 3-nya ini hilang, berarti kan Mm-mm. ruas kiri kita bagi dengan 3 ya. Bagi Iya. dengan 3, yang kanan kita bagi dengan 3 ya. 3. Ini sebenarnya satu suku ya. Lihat, Mm-mm. ini satu suku. Jadi ini satu suku. Kenapa? Karena nggak ada pemisah plus penjumlahan dan pengurangan. Ini penjumlahan pangkat doang ya. Ini pangkatnya. Jadi ini mereka tetap satu suku ya. Nah, cara hilanginnya ini kita bagi 3 ya. 3-nya dibagi 3 kan habis. Tinggal sisa 6 bagi 6 bagi 3, 2. 3 ya. Betul. Berarti 2 sisanya apa? 2 pangkat X plus 2 2 pangkat X plus 2. sama dengan 2 pangkat 2 plus 2. 2 pangkat 2 plus 2. 2 plus 2 dari mana? Dari 6 bagi 3. Oh, ini ya. 6 bagi Heeh. 3 aslinya ya 2 aja ya berarti ya. Oh. 2 ya. 2 pangkat Oh. berapa? 2 pangkat 1 kan ya? Gitu. Hmm. Nah, sebenarnya ini udah masuknya ke bentuk kedua sih. Yang A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Jadi penyelesaiannya itu kalau apa? Kalau udah apa namanya? Udah basisnya udah sama, maka tinggal ambil pangkatnya ya. Oh iya. Pangkatnya gitu ya. Maka tinggal X plus 2 sama dengan 1 ya. Mm-mm. Sama dengan 1, maka X sama dengan 1 1 per min 2. 1 min 2. 2 ya. 1 Heeh. min 2 ya. Karena di sini ada 2 Oh iya. suku. Ya. Plus Mm-mm. 2 sama plus X. Ya. Mm-mm. Gitu. Plus 2 kalau pindah ya jadi minus 2. Ya. Kecuali kalau ini perkalian ya. X kali 2 atau 2X. 2-nya kalau pindah jadi pembagian. Oke? Paham ya? Jadi 1 min 2 berapa? Min 1. Min 1. Jadi X-nya adalah min 1. Min 1. Oke? Gitu. Kak. Ya. Paham ya? Paham nggak? Paham, Mm-mm. Kak. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang bentuk 1 sebelum ke bentuk kedua? Apaan ya? Hmm. Hmm. Kalau yang namanya himpunan, ini ya, Mm-mm. Mm-mm. himpunan itu kita pakai dalam kurung kurawal ya. Kurung kurawal, terus masukin X yang memenuhinya. Tadi X yang memenuhi apa aja? Ada 2. 2 sama min 3.
min 2 sama 3. Min 2 sama 3. Kita mulai dari yang terkecilnya min 2, terus koma 3 ya. Terus tutup kurung kurawal. Ini yang berarti himpunan penyelesaian. Jadi notasi himpunan itu pakai kurung kurawalnya nanti ya. Iya, Gitu. iya, Kak. Oke. Ini X sama dengan min 1 ya. Min 1. Ada? Udah. Nah ya. Sekarang kita ke bentuk 2. Sebenarnya ini gampang. Tadi udah sempat aku jelasin juga. Kalau ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, maka tinggal coret si A-nya ya. Jadi tinggal Fx sama dengan P aja. Oke? Gitu. Iya, Contohnya yang pertama ya, atau yang susahnya deh. Kira-kira menurut kalian yang susah mana? Yang itu kayak paling bawah. Yang paling bawah. Iya. Cuman ini yang paling bawah sebenarnya nggak ada sama dengannya sih. Jadi nggak bisa diselesain. Karena kan nilai X yang murni persamaan akar pangkat 3 dari 2 dipangkatin X plus 10. Ini kan boleh kita ubah jadi 2 pangkat pecahan. Nanti kan jadi pecahan ya? Iya. Jadi pecahan. Pecahannya yang mana dulu? Bagian atas itu diisi sebagai Pembilang. pangkatnya. Pangkatnya ini ya. Bawahnya itu diisi dengan derajat akarnya ya. Berarti ini X plus 10 per 3. Cuman masalahnya di sini kita nggak tahu mau nyama dengan apa. Jadi nggak disebut di soal ya. Jadi yang lain mungkin coba. Oh, yang 2, 3. 2 ya. Boleh semuanya aja nggak, Kak? Enggak loh, nanti kalian latihannya. Oh iya. Aku nyebutin satu aja ya. Yang 27 deh. 27. Bagian 2. Yang kedua ya. Oke. Jika X pangkat 2 pangkat X min 2 kali X min 3 sama dengan 27, maka X-nya sama dengan. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini basisnya udah sama belum? Kan ini syaratnya basisnya sama ya. A ini A juga. Kalau kalian lihat di sini sama nggak kira-kira? Enggak. Nggak sama. Masih inget nggak yang di awal aku bilang? Kalau kalian ketemu angka yang gede, ubah ke bentuk basis terkecil. Misalkan ada 27. Betul. Jadi yang kalau ada angka 9, kita ubah ke 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 2 ya, betul. Oh iya. Dipangkatkan 2X min 3 ya. Terus 27? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ya. Udah. Nanti kita kalau ada 3 pangkat 2 dipangkatin 2X min 3, artinya pangkatnya diapain? Dikali. Dikali ya. Dikali ya. Dikali. Oh, dicoretnya betul 3-nya ya. 3-nya boleh dicoret. Cuman sebelum coret 3-nya kita harus sederhanakan dulu ini pangkatnya ya. Oke? Iya. Sifat Gitu. eksponen P. Iya. Nah, terus kalau misalkan udah kayak gini, berarti 3-nya yang tadi dicoret. Udah 3-nya. Jadinya 4X belum dicoret, min 3. 4X min 3. kurang tepat. Oh, 4X min 6. Min 6 ya. Jadi ini satu kesatuan ya, inget ya. Jadi 2X min 3 ini satu kesatuan dikalikan dengan 2. Jadi 2-nya dikalikan 2X, min 2-nya dikalikan min 3 ya, gitu. Jadinya 4X min 6 ya. Oke? Jangan jangan satu doang ya yang dikalikan ya. Tapi harus satu kesatuan ini ya. Gitu. Sama dengan 3 pangkat 3. Nah, kalau udah kayak gini, ini boleh kita coret gak berarti 3-nya? Boleh. Udah boleh ya. Jadi sekarang tinggal fokus ke pangkatnya ya. 4X min 6 sama dengan 3. 3 ya. Berarti 4X sama dengan 4X sama dengan 3 plus 6. plus 6. 4X sama dengan 9. 9. 9 berarti X sama dengan X sama dengan 9 per 4. 9 per 4 ya. Gitu. Oke? Oke, Kak. Oke. Jadi ini 9 per 4 ya. Nah, kalau kalian masukin 9 per 4 ke sini, mana? Ke sini ya. 9 per 4. 9 per 4 ya.
Mm-mm. Berarti 4 dikali 9/4 berapa? 9. 9. 9 dikali 4 dikali 9/4. Ada yang bisa coret gak? 4 sama 4. Berarti tinggal sisa 9. 9. 9 kurangi 6? 3. 3. Berarti 3/3 di sini kan ya? Mm-mm. Terus di sini 3/3 juga. Udah sama belum? Udah. Sudah ya. Jadi kayak gitu ya cara nyelesainnya ya. Mm-mm. Oke? Gitu. Ayo, Kak. Jadi kalau ada bentuk 2, kalau ada basisnya udah sama, tinggal samain aja si pangkatnya ini ya. Oke? Ya. Ya, Kak. Oke. Pasti. Ada yang bertanyakan? Berarti ini X-nya itu sama dengan 9/4 ya. Mm-mm. 9/4. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak ya? Oke. Coba kalian yang bagian 1. 2 menit Aku bisa? boleh izin chat dulu nggak, Kak? Boleh? Enggak ya, Kak? Hmm. Udah, Kak. Oke. Sekarang kalian coba kerjain yang pertama ya. Iya. Oke. Berapa menit? Bisa? 10 menit. 3 menit lah ya. Oke? Ya. Tapi aku masih mau lihat yang tadi, boleh nggak, Kak? Oh, boleh, boleh. Enggak. Intinya kalau basisnya udah sama, tinggal samain pangkatnya aja. Tinggal dicoret kan itu duanya. Betul. Hmm. Udah, Kak. Sudah ketemu? Belum, maksudnya udah. Oh, Hmm. Berarti X plus 1 plus 4. X 2X plus 1. 2X 2. plus 1 sama dengan 4 maksudnya ya? Iya gitu ya, Kak? Iya, betul. 3/2. Betul. Jadi jawabannya 3 per 3/2. 2 ya. Oke? Iya. Paham ya? Paham. Oke, jadi X-nya Lanjut, sama Kak. dengan Lanjut, Kak. 3/2 ya. 3/2. Iya. Oke, atau boleh disederhanakan 1,5 ya berarti ya. Mm-mm. Gitu. Oke. Lanjut yang ini. Hmm. 3 menit ya. Iya. Berarti 25-nya 5/2. Betul. Terus berarti boleh langsung coret-coret kan, Kak, 5-nya? Boleh. Kalau udah Jadinya sama-sama 5. jadinya X kuadrat plus X sama dengan 2. Betul.
Hmm. X per X kuadrat kah? X per X kuadrat. X kuadrat. Kalau ada persamaan kuadrat harus dicari Oh, disama dengan kan 0 dulu ya. Jadi kumpulin di sebelah kiri, di sebelah kanan sisa tinggal 0 doang. hmm. Terus nanti X, terus X lagi, lalu cari yang hasilnya kalau dikali itu sama dengan C, Oh dan iya, kalau dijumlah gitu ya. yang ke nomor 3 ya? Yang Betul. tadi. Yang tadi sebelumnya ya. Boleh lihat dulu nggak? Apa? Yang tadi. Oh, boleh. Ada kak. Ya. Nih. Hmm. Yang ini yang bagian biru-biru ini ya yang tadi ya. Oh Sama iya. yang sebelahnya. Kayaknya udah deh. Hmm. Udah deh. Udah. Dapat? Udah kak. Hmm. Ada dua solusi ya nanti ya. X sama Iya. dengan berapa atau X sama dengan berapa. Berarti 5 pangkat 2 dikali X kuadrat plus X ya kak? Hmm. X kuadrat plus X. X kuadrat plus X sama dengan 2. Iya. Hmm. Oke. Iya. Ini nih. Dulunya bisa coba. Sudah? Sudah dapat X-nya? Ntar kak. Hmm. Sebentar kak. Oke.
Udah, Kak. Oke. Berapa? Hasilnya min 2 sama 1. Ya enggak? Kalau Aziza? Aku masih ngitung. Oke. Carinya yang dikali itu sama dengan min 2 ya. Terus ditambah min sama dengan 1. Kalau yang itunya udah Iya, ketemu Kak. angka-angkanya. Yang mana, Kak? Aziza Yang apa aku, Kak? Faiza. Apa? Aziza. Yang dikali hasilnya 2, minus 2. Kalau ditambah 1. X plus 2 sama min 1. X-nya plus 2 sama min 1, betul ya. Plus 2 sama min 1 ya. Min 1. Nah, udah tinggal di akarnya. Akarnya berarti apa? X sama dengan? Min 2 sama 1. Betul, X2 sama X sama dengan 1. 1. Gitu ya. Jadi, Mhm. solusi penyelesaian persamaan 5 pangkat X kuadrat plus X sama dengan 25. Yang pertama, X-nya sama dengan 1. Ya, Iya. 1. Yang kedua apa? Minus 2 Minus ya. 2. Gitu. Oke? Iya. Paham ya? Oke, Paham, Kak. jadi itu ya. Bentuk yang kedua yang A pangkat Fx sama dengan A pangkat P ya. Sekarang kita ke bentuk yang ketiga. Ya. A pangkat Fx sama dengan G pangkat A pangkat Gx ya. Nah, kalau kayak gini, kira-kira cara penyelesaiannya gimana? A-nya dicoret berarti fx sama dengan gx. Betul, A-nya coret berarti Fx sama dengan Gx aja ya. Gx. Gitu. Atau istilahnya kita fokus ke pangkatnya aja ya. Oke? Sekarang, mana yang menurut kalian susah? Yang kuadrat-kuadrat. Tapi yang ini juga susah. Yang paling bawah, Kak. Oke, yang paling bawah ya. Tapi Di yang sini, kuadrat juga susah. Tapi yang atasnya juga susah. nggak apa-apa, nanti kalian coba mirip yang aku ya. Oke? Nah, di sini 1/25 pangkat X min 1 sama dengan 5 dikali akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2X plus 1 ya. 1. Nah, pertama kalian harus lihat dulu nih di sini. Ada 25. Boleh kita ubah kemana? 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Kalau ada 5 pangkat 2, berarti jadi 5 pangkat. Tinggal dikurang aja ya. Kalau ada pangkatnya itu. Oh, 1/5 pangkat 2. 1/5 pangkat 2, betul. Ya. Tapi ini boleh kita ubah. Kalau ada. Oh, jadi 5 pangkat 1. Bukan. 5 pangkat. Kalau ada 1/, masih ingat gak rumus yang kalau ada A pangkat. Ingat. Yang sama dengan 1 per AN ya? N 1 pangkat A. 1 A pangkat N. Di sininya apa bentuknya? Kalau di sini positif, di sini negatif ya. Jadi A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini masih ingat ya? Kalau ada pangkat, ini ya gini. Kalau ada pangkat negatif, jadiin 1/, ya. Pangkat negatif jadiin 1/. Atau kalau ada 1/, A pangkat N, kita ubah jadi A pangkat negatif N ya. Iya. Gitu. Oke. Berarti jadinya berapa di situ? 5 pangkat? 5 pangkat min 2. Min 2 ya. Oke. Jadi di situ 5 pangkat min 2. Kita langsung aja ya. Di sini 5 pangkat min 2. 5 pangkat min 2 dipangkatin berapa? Dipangkatin ini 5 akar-akar itu. X min 1 deh. X min 1 ya. Iya, Jadi pangkatnya itu X min 1. Jadi min 1. 5 pangkat min 2 dipangkatin X min 1. X min 1. Ya. Sama dengan 5. 5 ini kalau nggak ada tulisan di sini itu artinya dikalikan dengan ini ya. Jadi 5 dikali dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2X plus 1.
Wah, Mm-mm. ini mungkin kalian pertama bingung dulu. Tapi Iya, sebenarnya ini iya, Kak. kayak biasa aja kalau ada akar. Ini kan ada akar pangkat N dari A pangkat M. Masih ingat Mm-mm. nggak? Kita bisa ubah ke bentuk A pangkat apa? A pangkat Pecahannya. M per N. Pangkat M per N, Per betul ya. N. Jadi pangkatnya dulu ya. Di Mm-mm. atas M, baru di bawah itu derajat N. akarnya ya. Mm-mm. N-nya, betul. Oke. Nah, itu juga Mm-mm. konsepnya sama. Jadi kalau ada akar dari 5 pangkat 2x plus 1 dari akar 3, maka jadi kita tulis 5 pangkat 2x. Pecahannya jadinya ya. Mm-mm. Yang bagian atasnya apa? 3 atau 2x plus 1? 2x plus 1. 2x plus 1 ya. Jadi 3 Iya, pangkat 2x plus 1 dibagi 3. 3. Ini bisa diubah kayak gini kan ya? Bisa. Betul. Jadi lebih rapi kan ya? Jadi Iya. di sini 5, di sini 5, di sini 5 ya. Cuma di Mm-mm. sini masih ini ya. Masih masih kayak 2, 5-nya ada 2. Jadi bentuknya harus kita gabung ini. Gimana cara gabungnya? Lihat, Dikali. perkalian. Kalau Dikaliin masnya pelan. udah sama, pangkatnya tinggal Oh, diapain sih? dikurang. Kalau dikurang itu ketika pembagian. Apa ditambah? Kalau kali ditambah, betul ya. Berarti 5 pangkat, ini ditambah sama yang ini ya. Ini berapa yang 5 doang pangkatnya? 1. 1, berarti 5 pangkat 1 plus 2x plus 2x plus 1 1 per 3. per 3 ya. Gitu. Yang kiri, gimana yang kiri? Kalau ada Berarti pangkat, dipangkatin? dikali pangkatnya. Dikali pangkatnya, betul ya. Berarti 5 pangkat, dikalikan jadi berapa? Min Min 2x plus 2x 2. plus 2, betul ya. Jadi satu kesatuan harus dikaliin ya. Ini ya. Jadi min 2x, min 2 dikali min 1 plus 2 ya. 2. Gitu. Udah. Yang kirinya 5 pangkat ini, yang kanan 5 pangkat ini ya. Jadi tinggal gimana? Dicoret. Dicoret ya. Dicoret aja. Berarti tinggal min 2x plus 2 sama dengan sama dengan 1 plus plus 2x plus 1 per 2x 3. plus 1 per 3 ya. Nah, 1 boleh kita ubah berapa bentuk pecahannya biar sama kayak per 3 di sini? 1 per 3. Beda. 1 per 1. 1 per 1, betul. Tapi biar jadi per 3, kita ubahnya gimana? 1 per 1 ini. Kayak gimana ya, Bang? Berapa bagi 3 yang artinya 1? 3 bagi 3. 3 bagi 3. Jadi kalau 1 itu bebas ya. Angka 1 itu boleh kamu ubah ke 3 per 3. 5 per 5 pun boleh. Ya. Jadi istilahnya angka 1 itu dia bebas mau diganti jadi apapun. Boleh 3 per 3, 5 per 5, 100 per 100. Asalkan apa? Asalkan hasilnya sama. Atas, ya betul. Atasnya Atasnya bawah. sama. Sama. Atas bawahnya sama. Betul ya. Oke? Gitu. Jadi di sini, kalau di sini per 3, di sini satunya diubah ke 3. 3 per 3. 3 ya. Betul. Jadi diubah ke 3 per 3 ya. Oke. Kalau diubah ke 3 per 3, artinya nanti penyebutnya sama kan ya? Iya. Di sini kalau kita ubah jadi 3 per 3. Berarti boleh kita gabung ya per 3-nya ya. Set. Di sini. Maka tinggal 3 ditambah. Jumlahin aja yang bagian atas ya. 3 plus 2x plus 1 ya. Maka jadi berapa? 6x. 3 ditambahkan dengan yang mana yang bisa? Oh iya lupa. 4. 3 sama 1. Maksudnya itu 4. Tambah? Plus 2x. Plus 2x per 3. Betul ya. Jadi nggak boleh. Kalau ada x di sini nggak boleh. Apa namanya? Nggak boleh dijumlahin sama yang 3 sama 1 ya. Karena ini bervariabel gitu ya. Oke? Ya. Paham ya? Nah, kalau udah kayak gini, gimana? Mencari x-nya. Biar nggak bingung, 3-nya coba kalian pindahin. Berarti pindahin kemana? Pindahin ke kiri. Kiri ya. Jadi apa nulisnya? 3 kali. Kali ya. Ingat ya, dalam kurungin ya, biar karena ini satu kesatuan ya. Min 2x plus 2-nya satu kesatuan. Jadi 3 dikalikan dengan min 2x plus
plus 2 2. ya. Sama dengan 4 4x. plus 4 plus 2x. 2x ya. Gitu. Kalikan sekarang. Berarti Min 6x. min 6x plus Plus 6. 6 sama dengan 4 plus 4 plus 2x ya. 2x. Udah, kalian kayak biasa aja ya. Pindahin yang variabel ke variabel, konstanta ke konstanta ya. Konstanta. Oke. Mau gimana? Berarti jadinya. Berarti Kalian biasanya variabelnya di sebelah kiri atau bebas ngikutin negatifnya? Negatifnya pindah aku ke sini. x-nya selalu di kiri sih. Oke, x-nya sebelah di kiri ya. Berarti ini Berarti 2x-nya kita pindahin ke kiri ya. 6x min 2x sama dengan 4x min 6. Betul ya. Min 6x min 2x sama dengan 4 min 4 6. plus 4 min 6. Berarti berapa? Berarti Min min 8 8x x min 2. min 2. Maka x X sama dengan 4. 4. Bukan 4. Ups. 1/4. 1 2/8. per 1 per 4. Betul ya. 1 per 4, 2 per 8 sama aja ya. Jadi 2 per 8, 2 per 8 ya kalau kita sederhanakan berarti 1 per 4 gitu ya. Oke? Gitu. Jadi penyelesaian dari ini adalah x-nya sama dengan 1 per 4 ya. Panjang Oke? juga ya. Iya betul ya. Oke. Jadi gitu ya caranya ya, mencari x-nya. Jadi di sini x-nya sama dengan 1 per 4. Oke? Dengan cara apa? Pertama, intinya ubah dulu aja di sini ada 25. Wah, 25. Kalau angkanya kayak gede-gede gitu, kalian coba ubah ya. Iya. Jadi 5 pangkat 2. 1 per 5 pangkat 2. Oh, berarti 5 pangkat min 2 ya. Terus min 2-nya kita kalikan dengan x min 1. Jadi seperti ini ya. Min 2x plus 2. Terus kalau ada akar bisa diubah ke bentuk eksponennya gimana? Berarti 5 Pangkat 2x plus 1 per 3. betul ya. Jadi Iya. pangkatnya di pembilang, derajat akarnya di penyebut ya. Penyebut. Oke? Iya. Gitu. Oke. Terus ada 5 dikalikan ini. Nah, nanti dijumlahin ya. Pangkatnya dijumlahin sama pangkat yang sebelah sini gitu ya. Oke? Iya. Oke, ada yang mau tanyakan yang ini? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Ya. Iya. Oke ya. Sekarang coba kalian cobain yang nomor 1. Pekerjaan kayak. Hah? Udah Kak. Oke, berapa? 4. Oke, betul ya. Jadi X-nya Ya. sama dengan 4 ya. Oke. Jadi yang menunya adalah X sama dengan 4 gitu ya. Kalau kita masukin ini berarti 2 kali 4 8, 8 tambah 5 13 ya. Di sini 3 kali 4 12. 12 tambah 1 13 juga. Berarti ini sama ya. 2 pangkat 13 sama dengan 2 pangkat 13. Oke? Paham ya? Oke. Lanjut ke nomor 2. Kak, dari tadi kita ngomong nggak kedengeran ya? Di mute ya? Iya. Tapi kalian udah bilang udah selesai Kak, udah ngomong kok. Oh. Cuma setelah itu belum. Nomor 2 kalian udah denger kan ya? Apa? Nomor 2. Nomor 2 kalian lagi ngerjain kan ya? Belum Kak. Oke. Baru nomor 1.
Ini Oke. jadinya ini 3 Tiga 3/2. pangkat dua. Betul ya. Ya, langsung kita kerjain teh. Semenit kayaknya bisa deh, Kak. Oke. Enggak. Semangat. Bisa. Sok. Jadi ini nih. 1 menit dari sekarang. 2x plus 3/2 ya. 2x. Berarti 2x. 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 Sama dengan 5. Ini mana? Yang sama dengan -4. Yang ini kan ya? Ini berarti x ya? -4, Kak. -4, Kak. Kurang tepat. -4 per x. Sabar. 2 kali -4. 2. Salah, 2 x plus 5. 2 x plus. Iya. Kayaknya bener. Oh, -4 ya, Kak? Bukan juga. Mana kerjanya? Hasilnya juga kenapa? Hasilnya nanti pecahan ya. Pecahan, Mungkin ada yang kelewat. Coba lihat dulu. Jadinya 2x plus 5 sama dengan 2x plus 1. Terus 2x-nya pindah ke kiri, jadinya 2x minus 1. Masih ada yang salah dari yang awal tadi. 2x plus 5. 2x 5 tidak sama dengan 2x plus 1. Kalian coret 3 sama 9? Iya. Apakah boleh? Enggak, Kak. Bisa nggak sih kalau 2x ini dikali 2x? Bisa nggak? Betul. 2 dikali 2x plus 1-nya ya maksudnya? Iya. Harus kamu kali kayak gitu. Biar sama. Ini 3, baru boleh coret. Gitu. Jadi 4 ya, Kak? Iya. Kak, kan hasilnya 3 sama dengan 2x. Hasilnya jadi 3/2 bukan? Betul. Hasilnya dapat 3/2 juga? Enggak. Berapa? Masih tetap -4. Sebelumnya kamu mungkin 9-nya masih dalam bentuk 9 ya? Nah, Enggak. sebenarnya 3/2. 3/2. Lalu 3-nya 3/2. dicoret. 3-nya dicoret. 2-nya didiemin Iya atau lagi ya. diapain? Oh iya. Masih ada 2-nya kagak hilang ya kalau gitu ya? Iya, berarti 2-nya dikalikan dengan 2x plus 1 ya? 2x. Oh iya. Ya ampun. Salah. Berarti jadinya nanti 4x kan ya? Oh iya. 4x. Oh iya. Nah, berarti nanti pindahin ya. X-nya ke Ya. sebelah kiri, Ini konstanta apa ini sebelah ngerti, kanan. Kak? X-nya sama dengan berapa? -3 per... Enggak kan min. 3/2. 3/2. 3/2 ya, betul. Jadi X-nya sama dengan 3/2. -3 bagi -2
Minnya boleh dicoret 3 ya. per 2. Jadi 3/2. Oke? Oke. Apa? Paham ya? Paham nggak? Hmm, sebelum ini aku mau tanya dulu. Berarti ini kalau diseranain gimana? Apa? Kalau yang bagian kiri kalau diseranakan jadi gimana? 4 pangkat 2x min 1 per... Nggak ada. Itu Nah. doang. Nah, kalau nggak ada derajat akarnya, itu 1. sebenarnya berderajat 1. 2. Ya, Oh iya, maaf lupa. 2 gitu. Jadi nggak ada akar derajat 1 ya. Oh iya Akar lupa. derajat 1. Jadi langsung akar derajat 2. 2 Oke? apa iya? Jadi Mm-mm. akar kalau nggak ada disebutin di angka situ, berarti dia angka 2 ya. 2. Hmm. Tapi kalau misalkan selain 2, misalkan akar pangkat 3, berarti 3. tulis 3-nya ya. Ya, Mm-mm. harus ditulis. Jadi selain angka 2 itu nggak perlu, ya selain angka 2 itu harus ditulis angkanya, angka tersebut. Tapi Mm-mm. kalau derajatnya 2 itu nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Oke? Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Nanti kedepannya kalau kalian lihat akar yang nggak ada tulisannya, derajatnya berapa, berarti itu akar berderajat 2 ya. 2. Oke. Nah, sekarang berarti ini per 2 ya. Per Mm-mm. 2 sama dengan 8x plus 3. 8 Oh enggak. pangkat X plus 3. Enggak. Oke. Bisa di Enggak. 4 pangkat 2 ya, Kak? 2 pangkat 2 maksudnya ya. 2 pangkat 2 2 sama ini Eh, berapa? 8 itu. 8. 2 pangkat 3. Oh, 2 pangkat 3. Ubah ke situ ya. Jangan lupa ya. Oke? Oh, Sok. ini berapa ini nih? 2 pangkat 3. Boleh dicoret ketika kiri dan kanan basisnya udah sama. Iya. Coba kita coba kayak Dan pangkatnya harus sederhanain dulu ya. Iya. Dikali kali kali ke sebelah itunya, ke pangkatnya. Hmm. Kak, Ya, Yang kenapa? yang 2x min 1 sama dengan 3x plus 9. Mm-mm. Terus min 1 min 9 sama dengan 3x min 2x bukan? Hmm, kurang tepat kayaknya. ini berapa? Pangkatnya kan Pak nanti berubah jadi 2x plus 5 ya. Iya. Mm. Terus eh Hmm. apa? Coba Aku sebutin ulang. hasilnya min 10 bukan? Hasilnya bukan positif. Oh, negatif. Mm-mm. Hmm.
Kak. Ya. Itu yang 4 2x min 1/2, 4 ini bisa ganti jadi 2/2. Betul, ganti jadi 2/2. Berarti 2/2 dikali 2x min 1/2 ya, Kak? Betul. Nah, kalau kamu lihat di sini ada per 2, terus tadi Mm-mm. pangkatnya juga 2. Kalau dikalikan nanti 2-nya coret aja nggak apa-apa. Dicoret. Hmm. Oh iya. Berarti 2 penyebut sama 2 pangkat dicoret ya, Kak? Betul. Berarti tinggal 2/2x plus 1 dong. Min 1 mungkin maksudnya ya. Iya min 1. Betul. Hmm. Hmm. 10. 10. 10 Min kayaknya X. kurang tepat. Min X sama 10 dengan min X. 10. 10 per min X. Bukan juga. Yang ditanyanya X-nya, bukan min X. Sih. Kalian dapatnya kan min X ya? Min X sama dengan Iya. 10. Mm-mm. Nah, X-nya doang. Berapa? Caranya gimana ya, Kak? Lupa lagi. Oke, min X sama dengan 10 ya? 10, iya. Ini sebenarnya tinggal kedua ruas. Oh, Kedua dibagi ruas. X, min X, dibagi min X. Bukan dibagi min X. Kalau dibagi min X, nanti min X dibagi min X hilang. 10 Mm-mm. dibagi min X. Jadi ini 1 Oh. sama dengan 10 per min X. Kita nggak dapat nilai X-nya. Kita cuma mau ngilangin si minusnya doang ya. Bukan ngilangin si X-nya kan ya. Oh, Jadi dikali ngilangin. min doang. Betul, dikali min 1 ya. Dikali. Dikali min Tuh, Kak. 1. Ya. Min Dikali min 1. Atau dibagi min 1 juga bebas ya. Iya. Pokoknya dikali min 1. Min 1. Maka min X Berarti kali min 1, minnya hilang jadi cuman X ya. X sama Sama dengan dengan 10. Min 10. min 10 gitu ya. Oke? Iya. Paham ya? Jadi X-nya kalian udah sedikit lagi. Cuman tinggal tambahin min-nya ya. Oke? Iya. Ini kayak udah Jadi mulai ngerti, Kak. oke ya. Jadi ini jawabannya X sama dengan min 10 ya. Oke? Oke, Mau soal gitu. satu lagi kayak tadi boleh nggak, Kak? Kayak yang Yang kayak yang ada akar-akar gini. bentar. Berarti kalau udah ada hasilnya harus dikali min 1 gitu ya? Oh. Kalau misalkan dalam min X ya, kan yang ditanyanya apa? Yang ditanyanya X ya, gitu. Mm-mm. Nah. Coba misalnya nih ya, akar. Iya. Nah, kalian boleh sambil nulis ya pas aku ngerjain. Iya. Akar 3 pangkat 3x min 10 sama dengan 1/27 akar 3. 3/3 ya, guys. Iya. Iya, iya. Berapa nilai X-nya? Kok beda kayak tadi? Sama kok. Bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Dikit sama lah ya. Berarti terus akar 3 didiemin, Kak? Akar 3 Jangan. diapain? Diubah ke bentuk eksponen. Eksponen dari akar 3 pasti ada kan ya? Pangkatnya pasti pecahan nanti jadinya. Oh, iya.
Pembilangnya itu pangkatnya. Pangkatnya di sini berapa? Penyebutnya itu yang derajatnya ya. Tapi nggak dimasukin ke pangkat yang 1/27. Nah, nanti digabung sama yang 1/27. Oh, Pas sudah sama-sama 3 boleh digabung pangkatnya. pangkat 3 berapa ya? 3, 3. Yang akar 3 jadi 3/2 ya, Kak? Jadi 3 pangkat 3/2. pecahan. 3, iya, 3/2 jadinya. 3 itu kan pangkat ya. Iya, Nah, di sini pangkatnya berapa? Apakah pangkatnya 3? Jadi 3/2? 1. Nggak mungkin. 1. Jadi 1/2 ya. Oh, Mm-mm. jadi 1/2. Ya, 3 pangkat 1/2 yang belakang. Kak, Ya, hasilnya pecahan bukan? betul, pecahan. 3x sama dengan 5, hasilnya 5/3 bukan? Iya, betul. 5/3 ya. Oke. Aziza ada yang kesulitan? Bingung yang akar 3-nya diapain? Oh, oke. Jadi ini kan, tapi yang 1/27 boleh kamu ubah bisa? Berarti ke 3 pangkat, min 3 pang eh. Oh iya, ya ampun. Iya lagi. 27 itu kan 3 pangkat Iya, 3 ya. Berarti pangkat 3, jadinya iya. kalau ada 1/2 pangkat 3, berarti kita ubah jadi 3 pangkat min 3 ya. Oh iya. Gitu. Dikali 3 pangkat, di sini 1/2 2. gitu ya. Karena kan akar pangkat 2 dari 3 pangkat 1 ya berarti 3 pangkat 1/2-nya dari 2. mana? Dari Dari ituannya. Apa sih derajat namanya? ya. Iya. Derajat akarnya itu 2 ya. Kalau nggak ditulis itu ingat ya. Derajatnya Mm-mm. adalah 2 ya. Oke. Yang sebelah kiri gimana berubahnya? Yang sebelah kiri, Dari pecahan ya. iya, Atasnya 3x min 10/2. per 2 ya. Udah karena di sini apa? Sama apa sih basisnya ya. Berarti kita boleh jumlahkan ya. Berarti 3 Mm-mm. pangkat min 3 plus setengah ya. Mm-mm. Yang ini tetap ya Mm-mm. belum berubah. Nah, sekarang gimana cara menghitung min 3 plus setengah?
min 3 plus setengah. Min 3 Min 3 per 1 3 ya, boleh kita tulis ya. ya. Ditambah 1 per 2. per 2. Caranya gimana berarti? Menyebutnya disamain. Disamain ya. 2. Betul, jadi 2 ya. Terus Hmm. kita kalikan aja ini ya, kali silang. Min 3 kali Hmm. 2, min Min 6 6. Terus ditambah plus 1 1. Berarti ini min 5 per 2. 2 ya. Gitu. Berarti ini sama aja kayak 3 pangkat min 5 per 2 ya. Per 2. Min 5 per 2, yang ini tetap yang sebelah kiri. Udah, berarti gimana nih? Jadi Jadinya tinggal, tinggalnya dicoret. ya betul, 3-nya kita coret, yang kiri sama yang kanan. Kenapa? Karena udah sama ya. Iya. Jadi tinggal fokus ke 3 bagian min 10. Iya, pangkatnya. min 10 ke pangkatnya. Jadi 3x min 10 per 2. Min 10 per 2 Min 5 sama per 2. dengan min 5 per 2 ya. Nah, karena ada per 2 sama-sama, kita kan boleh kaliin. Jadi kita bebas ya. Yang sebelah kiri kita mau ngilangin si 2-nya. Berarti kita kali 2 ya. Iya. Yang kanan kita kali 2 juga tapi ya. Jadi hilang kan ya. Set. Coret, ini coret gitu istilahnya ya. Oke? Berarti tinggal sisa apa? 3x min 10 Sama dengan min 5. sama dengan min 5 ya. Udah, berarti kita pindahin si min 10 ya berarti ya. Jadi plus 10. Berarti min 5 plus 10 berapa? 5 ya. Berarti 3x sama dengan 5 atau x-nya sama dengan 5 3 per 5. 3 per 5 atau 5 per 3. 5 per 3 ya. Gitu. Jadi x-nya yang memenuhi persamaan akar dari 3 pangkat 3x min 10 sama dengan 1/27 akar 3, itu x-nya sama dengan 5 per 3. Gitu ya. Oke? Paham ya? Gitu. Jadi ini contoh yang ada akarnya ya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Enggak ada, Kak. Ada ya? Oke. Itu yang bentuk ketiga ya. Aziza Feza ya. Iya, Kak. Oke. Nah, sekarang kita ke bentuk yang keempat. Nah, bentuk keempat ini sebenarnya lebih ribet ya. Istilahnya ya. Karena masih ingat gak ada berapa syarat kalau yang bentuk keempat? Bentuk Oke. 4 pokoknya kalau harus pangkatnya harus sama, kalau ganjil, kalau genap genap, itu nggak sih? Betul, benar ya. Iya Yang jadi syarat yang pertama yang sudah pasti jelas. Oh, ini bukan A ya, ini HX ya. HX, ini HX. Bukan A ya. Nah, jadi syarat yang pertamanya, karena ini si basisnya udah sama, kita boleh tinggal ambil Coret. pangkatnya ya. Gitu. Jadi fx sama dengan gx aja. Sama dengan gx. Tapi yang kedua, syarat yang kedua itu si hx-nya yang bagian basisnya ya. Basisnya itu biar sama ya. Hx-nya itu sama dengan 1, terus hx-nya sama dengan 0, sama hx-nya boleh juga min 1 ya. Nah, yang tadi syarat ganjil dan genap itu ketika min 1, hx-nya min 1 ya. Karena min 1 bisa aja kalau keduanya pangkatnya genap sama, kedua pangkatnya ganjil juga sama. Tapi kalau satunya genap, satunya ganjil nggak akan sama ya. Jadi syaratnya apanya yang sama? Si pangkatnya atau fx dan gx-nya harus keduanya ganjil atau genap ya. Ganjil atau keduanya genap ya. Genap. Oke? Iya. Nah, kalau syarat yang ketiga, hx-nya sama dengan 0 apa? Kalau hx-nya 0, syarat yang ketiga ketika hx-nya 0, maka pangkat di sini harus lebih dari 0 ya. Harus lebih dari 0. Jadi fx-nya harus lebih dari 0, gx-nya juga harus lebih dari 0, gitu ya. Karena 0 pangkat 0 atau 0 pangkat minus itu nggak terdefinisi ya. Gitu. Jadi ini syaratnya si fx dan gx
dan GX harus lebih dari 0 ya. Oh, Gitu. Kalau yang satu mah nggak perlu ada syarat ya. Oke? Iya. Nah, mungkin di sini aku langsung ngambil contoh ya. Tapi satu soal doang. Heeh. Karena biar kita sempat bahas yang nomor 5 ya. Heeh. Nah, di sini masih ingat ya syaratnya kalau ada X kuadrat, X pangkat X kuadrat sama dengan X dipangkatkan 2X kuadrat min 3X ya. Syarat Mm-mm. yang pertama masih ingat? Dicoret karena itunya udah sama. Betul. Coret X-nya. Ya. Mm-mm. Artinya tinggal X kuadrat. X kuadrat sama dengan Sama dengan 2X kuadrat min 3X. min 3X ya. Oke. Kalau udah kayak gini, kita sama dengan kan apa? Kalau ada persamaan kuadrat. 0 ya tadi. 0, betul Iya. ya. Jadinya ini dipindahin ya. Iya, dipindahin ke kiri. Ke kiri ya. Jadi ini dipindahin, ini juga dipindahin semuanya ya. Pokoknya bikin ruas kanan menjadi 0 ya. Sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kalau sama dengan 0, yang kiri jadi gimana? Coba apa ya? X kuadrat min X 2X kuadrat min 2X plus 3X. 3X ya. Oke. Nah, ini berarti X kuadrat min 2X kuadrat berapa? Min Min X X kuadrat. kuadrat ya. Plus 3X sama dengan 0. Ini X kuadratnya jadiin positif ya. Jadi nggak boleh negatif. Harus dikali dengan 2 min X dong. bukan dikali min X, dikali min 1. Betul ya. Harus kita kalikan min 1 ya. Biar Kalau X-nya ada yang X kuadrat ini. Betul, kalau ininya min. Jadi nilai A itu usahain positif ya. Gitu. Jadi ini jadinya X kuadrat plus 3X menjadi min 3X. min 3X ya. X kuadrat min 3X sama dengan 0 ya. 0. Udah, berarti kalau udah kayak gini kita cari bilangan. Nah, ini kalau kayak gini tuh persamaan kuadrat yang nggak ada si C-nya itu kita cukup keluarin X-nya ya. Kan di sini ada X, di sini ada X. Berarti kita bisa keluarin X keluar ya. Jadi X, sisanya apa? Dalam kurung 3 X kuadrat min kalau 3 dibagi X menjadi X X doang. Min 3. min 3 ya sama dengan 0. Nah, biasanya kan kalau X min 3 berarti nanti X-nya sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Kalau X doang, berarti X-nya sama dengan 0 aja. Gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya intinya gini. Anggap aja ini, bentar. Anggap aja ini A, X ini A, dikalikan dengan B. Ya, dikali B. A kali B yang menghasilkan 0 gimana? Bisa A-nya yang 0, kalau A-nya 0, 0 dikalikan dengan B hasilnya 0 nggak? Iya. Tapi kalau B-nya yang 0, A dikali 0, hasilnya 0 juga? Iya. Iya. Berarti bisa aja si A-nya yang sama dengan 0, ini ya, A sama dengan 0, berarti X-nya kan sama dengan 0 ya. A-nya itu X ya, X-nya sama dengan 0. Atau B-nya yang sama dengan 0, ya, gitu. Karena B-nya itu X min 3, X min 3 ya. Kita sama dengan berapa di sini? Si B-nya, X min 3-nya? Biar jadi min 3 ya, Kak? Biar jadi 0. Jadi A dikali 0 sama dengan 0. Berarti X min 3-nya harus sama dengan 0 ya. 0 gitu ya. Nah, sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 3-nya pindah. Menjadi positif di 3. Makanya X-nya sama dengan 3 ya. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang kalian biasanya X min 3, terus di sini X min 2. Akar-akarnya jadinya X sama dengan 2 atau X sama dengan 3 misalnya ya. Nah, itu sebenarnya konsepnya kayak gini. Disama dengankan 0 masing-masing. Jadinya yang negatif biasanya jadi positif ya. Yang positif jadinya negatif. Biasanya kayak gitu ya. Iya. Oke? Gitu. Oke? Paham ya? Iya, Kak. Jadi X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Itu kita warnain ya si X-nya. Ini kita warnain. X sama dengan 3. Nah, tapi apakah cukup satu syarat doang? Enggak. Enggak ya. Satu syarat doang nggak cukup. Syarat yang
Oh ya. Oh ya, yang X sama dengan 0, apa? Kira-kira ini memenuhi nggak? X-nya sama dengan 0. 0 kuadrat, ini Enggak, kan 0 enggak, pangkat 0 kuadrat, berarti 0 pangkat 0. Kira-kira uh-uh, memenuhi nggak? enggak, Enggak ya. Jadi kalau misalkan X-nya 0, ini nggak memenuhi ya. Karena kalau iya, kita masukin, itu jadinya 0 pangkat 0. Ini juga mm-mm, sama, ini 0 pangkat 0 nol, juga. Gitu ya. Jadi nggak boleh X-nya 0 ya. Gitu. Nah, sekarang syarat yang kedua. Kalau 3 yang boleh ya. Kalau 3 kalian masukin itu nggak merusak matematika ya. Gitu. Oke? Nah, sekarang ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Biasanya aku cara ngapalinnya gini doang sih. Kayak, kan syarat tuh ada 4 ya. Kalian lihat urutannya. Yang pertama HX-nya sama dengan 1. Terus 0. Terus min 1 ya. Jadi kayak mundur ya. 1, 0, dan min 1. Kalau HX-nya 0, FX dan GX-nya harus lebih dari 0 ya. nol, Terus HX-nya sama dengan min 1, FX dan GX-nya harus ganjil atau genap ya. Gitu. Nah, sekarang syarat yang kedua masih ingat tadi? 1, 0. Min 1. Boleh HX sama dengan Yang 1 ya, gitu. Nanti selanjutnya yang 0, lalu selanjutnya lagi min 1 Min ya. 1. Pertama yang HX sama dengan 1. HX di situ berapa? X. Rumusnya kan HX pangkat GX Oh, sama iya. dengan HX pangkat FX ya. Uh-uh. Ini. Berarti HX di situ yang mana? Kalau di soal. Yang X-nya. Yang X-nya, betul ya. Uh-uh. Kalau HX sama dengan 1, HX-nya itu sendiri kan X ya. Mm-mm. Berarti kita boleh tulis X sama dengan 1 1. gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, Mm-mm. kita lihat soalnya ya. X-nya sama dengan 1. Kita masukin ke persamaan. Apakah memenuhi? Kita coba ya. Iya. Coba kalian masukin angka 1. 1 Nah, X kuadrat. 1. X-nya ganti jadi 1. Berarti 1 Iya, 1 pangkat pangkat. X kuadrat. Berarti 1 ya. 1 pangkat 1. 1 di sini ya. Oh iya, ya ampun. X-nya jadi 1. Oh iya. Terus ini 1 dipangkatin. 1, 2, 1, 2. 2 kuadrat berapa? 2. 2 kuadrat 2. 4. Mm-mm. Terus min 4. 3 pangkat Min 3 kali 1. 3. 3. 4 min 3. 1. 4 min 3. Min 12. Oh, 4 min 1 3. baru. 1. 1, betul ya. Berarti ini 1 pangkat 1 kan ya? 1 pangkat 1 Iya. juga 1. Berarti ini sebelahnya 1, yang sebelah kanan juga 1. Udah 1. sama kan ya? Sama. Gitu. Memenuhi nggak berarti X sama dengan 1? Memenuhi. Memenuhi ya. Gitu. Jadi X sama dengan 1 memenuhi, X sama dengan 3 juga memenuhi ya. Gitu. Syarat yang ketiga, masih ingat setelah HX sama dengan betul ya. Syarat yang ketiga, HX-nya harus sama dengan 0 ya. HX harus sama dengan 0 dengan syarat kalau HX-nya sama dengan 0, GX Lebih dan dari HX 0. betul, lebih dari 0 ya. GX dan HX harus lebih dari 0. Gitu ya. Berarti ini HX-nya tadi kan sama ya, X ya. Berarti HX-nya ini 0, 0 ya berarti ya. Iya. Berarti si HX-nya sendiri itu X ya berarti ya. Berarti X sama dengan 0. Ini yang syarat yang ketiga. Kalau X-nya sama dengan 0, memenuhi nggak kira-kira? Enggak. Enggak ya, betul. Jadi X-nya sama dengan 0 itu enggak memenuhi. Enggak memenuhi. Jadi langsung lanjut ke yang 4 ya. Syarat Min yang 1. keempat, HX sama dengan min 1. Dengan syarat apa? Pangkatnya harus genap. Keduanya harus genap. Betul ya. Pangkat keduanya harus genap. Atau ganjil. Betul, atau ganjil. Ganjil ya. Keduanya genap atau keduanya ganjil ya. Ganjil. Jadi kalau satunya ganjil, satunya genap, jangan ya. Oke? Nah, berarti HX-nya apa di situ? X ya berarti ya? Iya. Berarti X sama dengan min 1. Kita masukin ke persamaannya. Kita tulis persamaannya ya. Kan X pangkat X kuadrat sama dengan X pangkat 2X
kuadrat min 3x. Min 3x. Coba kalau kalian masukin x-nya sama dengan min 1. Berarti min 1 Min 1 pangkat min 1 kuadrat sama dengan min 1 x. Min pangkat 1 2 min min 2 1 min kuadrat min min 3 dikali 3 min 1. min 1 ya. Coba kita hitung. Min 1 pangkat min 1 1. dikuadratin 1. Min 1 pangkat 2 dipangkatin min 1 dikuadratkan 2 2 kali 1 jadinya. Oh, 2 2. 2 dikurangi min Min 3. 2 kurang min 3. 2 kurang min berarti plus 3 5, aja. 5. 2, betul 5 ya. Ini keduanya ganjil gak? Iya. Betul. Min 1 pangkat 1 ya min 1 kan ya? Berarti ya. Iya, Min 1 pangkat 5 min min 1. 1 juga. Betul. Sama kan ya? Berarti memenuhi nggak X sama dengan min 1 di sini? Memenuhi. Memenuhi ya. Nah sekarang himpunan penyelesaiannya. Kita cari yang memenuhi saja ya. Apa aja berarti yang memenuhi? Yang pernyataan 1, Mm-mm. 2, sama 4. Pernyataan 1 yang mana aja? Himpunannya Himpunannya X sama dengan 3, 3, terus terus 1 1 sama min 1. min 1 ya, gitu. Mm-mm. Nah, urutannya ada yang terkecil ya kalau himpunan ya. Jadi min 1 Oh, dulu, berarti min 1 terus 1 dan sama 3. 3 ya. Gitu. Ini jadi himpunan penyelesaiannya ya. Oke? Jadi banyak ya. Apalagi nanti kalau kalian coba soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4 ya. Gitu. Dan kemungkinan bentuk keempat ini nggak mungkin muncul. Karena syaratnya banyak dan itu cuman buang-buang waktu istilahnya kalau di UTBK ya. Kalian mau ngerjain pun ya harus nyelesain 4 syarat ini sebenarnya. Jadi kayaknya nggak mungkin muncul di UTBK. Ya. Karena di UTBK itu harus harus cepat biasanya. Jadi nggak mungkin dibikin soal yang yang perhitungannya sampai 4 syarat kayak gini, nggak mungkin biasanya ya. Oke? Nah, tapi yang bentuk 5 ini pernah sering muncul juga di UTBK ya, yang bentuk 5 ya. Bentuk 5 masih ingat solusinya? Oh, P-nya diganti Y. Betul. P pangkat X ya. P pangkat X kita ganti sama dengan Y ya. Y. Maka ini nanti jadi gimana? Kalau kita tulis ulang. A Y kuadrat X. Y kuadrat. Oh, X-nya kan diganti jadi Oh, P iya. pangkat X-nya diganti jadi Y ya. Jadi X-nya tuh iya. udah termasuk Y jadinya ya. Oh, Oke. iya. Ditambah BY BY tambah tambah C sama dengan 0. 0 gitu ya. Oke? Iya. Gitu. Nah, nanti tinggal selesai pakai persamaan kuadrat. Oke? Gitu ya. Nah, dari soal ini mana yang mau kalian aku contohin? Yang mana ya, Pe? 4. Yang paling bawah aja, Kak. Oke ya. Ini ya. Oke, di sini kita lihat ya. Kita tulis ulang dulu soalnya. Berarti di situ 9 pangkat X min 4 kali 3 pangkat X plus 1 plus 27 sama dengan 0 ya. 0. Nah, mungkin kalian mikir, wah ini mana bentuk kuadratnya? Nggak ada. Ya. Coba kalian sederhanain dulu. 9 sama 3-nya kalian coba jabarin. Ini kalau ada 3 pangkat X plus 1, kita boleh balikin ke semula nggak? Kan ada rumus ya penjumlahan eksponen. A pangkat M plus N. Bisa kita jabarin gimana? Berarti A pangkat M dikali A pangkat N. A pangkat N. Betul ya. Nah, jadi kalau ada bentuk A pangkat M plus N, boleh kita balikin ke sini ya. A pangkat M dikali A pangkat N. Ya. Berarti di sini jadinya nanti 3 pangkat X. Kalau ada plus 1 berarti dikali? Kali 3 pangkat 1.
3 pangkat 1, betul ya. Mm-mm. Jadi kayak gini ya, ubah kayak gini. Ya, Iya. gitu. Ditambah 27 sama dengan 0. 0. Ya. Nah, kalau ada angka 9 gini gimana? Kalau kalian lihat. 3 pangkat 2 jadinya. 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 yang dipangkatkan apa? Yang dipangkatin X. X ya. Ini boleh ditukar gak sih? 2 kali X atau X kali 2. Misalkan ditukar X-nya di dalam kurung, 2 ditaruh di luar. Boleh. Boleh. Kenapa? Sama aja hasilnya. Sama aja hasilnya 2X kan ya? Gitu. Heeh. Karena perkalian itu komutatif, boleh kita bolak-balik ya. Berarti ini jadinya 3 pangkat X dikuadratkan ya. Nah, nanti kelihatannya kita bakal misalin apa? Nanti Y-nya kita misalin Misalin. apa? Karena di sini Oh. udah ada pangkat 2. 3 X-nya kita misalin P gitu ya. Atau misalkan Y, bebas ya sebenarnya ya. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi kita misalin nanti bagian sini sesuatu. Jadi Mm-mm. kayak X kuadrat plus berapa X plus berapa sama dengan 0 kayak gitu kira-kira ya. Oke? Mm-mm. Karena kalau Mm-mm. misalkan X-nya yang di luar, bukan 2-nya di luar, karena kita nggak bisa misalin 3 pangkat X-nya jadi kuadrat ya. Jadi bukan persamaan kuadrat gitu. Oke? Mm-mm. Nah, Iya. min apa? Min 4Y. 4Y dikali 3 ya. 3. Iya. Iya kan jadi ya. Nah, ini sebenarnya oh ya, mungkin kalian bingung di sini ada berapa suku kalau aku tanya. 1, 2. 2. 2. Sebenarnya ada 3 ya. Oh. Yang pertama 2 plus 27 ya. Yang kedua min 4 kali 3X kali 3 pangkat 1 atau kali 3. Yang ketiga, yang itu yang paling depan. Itu plus 3 pangkat 2X ya. Nah, ini kan satu suku ya. Jadi boleh nggak kita kalikan antara 4 dikali 3 pangkat 1? Boleh, Kak. Boleh. Boleh ya, ini kita kalikan ya. Karena mereka masih satu suku, jadi kita boleh kalikan. Berarti ini 12 dikali 3 pangkat X ya. Gitu. 12 kali 3 pangkat X ditambah 27 ya. Sama dengan 0. Nah, sekarang udah bisa kita misalin belum? Udah. Udah. Misalin apa? Y. Misalin Y ya. Apa yang kita misalin Y? Yang 3X. 3 pangkat X-nya ya. Berarti kalau kita tulis ulang jadi gimana? Berarti Y. Ya? Y kuadrat. Y Y pangkat kuadrat. 2. Min Dikurang 12 kali Y. 12Y berarti ya 12Y plus 27. plus 27 sama dengan 0. Udah, kita tinggal mencari bilangan yang kalau dikali hasilnya Y-nya berapa? 27. Kalau ditambah 12. Ditambah 12 ya. Min 12 ya. Iya. Berarti berapa? Lihat aja yang perkalian 27 apa aja perkalian 27. 3 kali 9 kan ya? 9. Sama 1 kali 27. Yang memungkinkan kan yang ini 3 kali 9 ya. Yang hasilin 12 ya. Gitu. Berarti kita tulis 3 dan 9. Berarti minusnya di mana? Di Min 9. Min 9. 3 kali min 9 apakah Sama min 3. Sama min 3 juga, betul ya. Oke. Min Iya. 3 kali min 9. Min Plus 12. 27 ya. 27. Plus 27. Min 3 min 9. Min 12 Min 12. ya. Gitu. Berarti kita masukin nanti min 3 sama min 9 ya. Jadi ini nanti Y min 3 dan Y min 9 ya. Y min 3. Min 3. Y min 9. Berarti akar-akarnya apa? Y sama dengan plus 3 sama Y sama dengan plus 9. Atau Y sama dengan 9 ya. Nah, masih ingat Y ini tadi apa? Y ini penggantinya. Y-nya itu kan tadi kita misalin Y sebagai apa? Misalin iya. Ya, 3 pangkat X ya. 3X. Jadi harus kita balikin lagi ke semula yang udah kita misalin. Berarti 3 pangkat X sama dengan 3. 3. Ya. Ini kan 3, kalau 3 doang, 3 pangkat berapa? 3 doang, 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 ya. Berarti udah ketemu belum X-nya berapa? 1. 1, betul. Kita coret 3-nya doang ya. Basisnya udah sama. Jadi X sama dengan 1. Apakah sudah selesai?
Belum. 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 Di sini masih Y. Masih Y. Kita ubah Y-nya Iya. jadi 3x 3x. sama dengan 9. X sama atau sama dengan 3. 3. 9. 9-nya kalau kalian lihat bisa diubah nggak? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 ya. Berarti Nah. X-nya sama dengan berapa? 2. 2 gitu ya. Jadi ketemu ya X-nya sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Ya. Oke? Bisa. Gitu ya. Paham ya? Insya Allah. Gitu. Nah, nanti yang ini kalian coba ya. Oke, 1, 2 sama 3. Oke. Iya. Ya. Kalau ada yang mau ditanyain selama apa? Mungkin belum sempat ditanyain di sini, kalian boleh chat ya. Iya. Oke? Oke, Kak. Oke Iya. ya. Susah juga ya, Oke. Kak? Iya. Yang eksponen ya. Iya. Oke. Hari Kamis berarti mungkin di jam sore ya, saya. Kak, Sore ya. tapi aku kalau sore tidur mulu. Enggak, aku pada ini Kak, ada syuting buat ujian. Oh, Iya. di hari apa? Hari Kamis. Di hari sore? Oh iya. Hmm, Iya. Selain itu, mungkin hari Sabtu atau Minggu? Sabtu aku Sabtu kita les. Oh iya, Minggu? Minggu aku insya Minggu. Allah Kak. Kalau nggak ada Hmm, acara keluarga. Oke ya. Bebas sih aku kalau mau pagi, jangan pagi deng. Pagi nggak apa-apa kalau jam 7 pagi atau jam pokoknya jam pagi-pagi nggak apa-apa, jam 5 pun nggak apa-apa aku. Asal jangan jam 9 sampai jam 2 ya. Jam 2 Oke siang. Kak. Di Iya. hari Minggu ya. Oke Oke. Kak. Berarti nanti Kamis kalau misalnya bisa, infoin aja ya. Iya Iya. Kak. Oke. Makasih ya, Aziza Iya Feiza Kak, ya. sama-sama. Ya, makasih, Kak. Oke. Dadah Aziza Feiza. Sampai Dadah. ketemu nanti ya. Iya, Oke. Kak.